Selamat malam, selamat berjumpa lagi dalam ibadah refleksi malam hari. Dan saya percaya bahwa kita tidak pernah sendiri, tapi Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Nah, ketika kita mungkin hari-hari ini kita lemah, hari-hari ini kita dalam kondisi yang tidak enak, tapi justru kita semakin dekat dengan Tuhan, sebab Dia yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Dan malam ini tentu kita semua umat Tuhan dimanapun berada, jemaat Ruteng ataupun mungkin jemaat yang ada di luar kota seperti ada di Jawa, ada di Banjul, di Bambor yang mendengar ibadah refleksi malam hari ini, tentu adalah jemaat-jemaat orang yang harus dalam parakan Tuhan. Karena setiap kita tentu jiwa kita merindukan akan Tuhan, karena Dia Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Oleh karena itu malam hari ini mari siapkan hati kita sama-sama menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, sebab hanya Dia Tuhan satu-satunya Allah di dalam kehidupan kita yang menjadi andalan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu, pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami ada bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu kami tidak pernah berhenti untuk meninggikan Engkau, untuk menyembah Engkau. Kami ingin membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu persembahan yang lahir dari hati kami yang paling dalam, sebab kami sangat membutuhkan Tuhan. Kami berkata jiwa kami haus akan Engkau Tuhan, seperti rusa merindukan air. Terima kasih buat malam ini Tuhan, kami umat-Mu, kami jemaat-Mu GBI Ruteng menyembah dan kami percaya ke Tuhan yang bertata di atas penyembahan kami dan pujian kami malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Siap menyembah Tuhan, katakan amin.
Dan malam ini di dalam pertemuan Truth and Blessing dengan sesi Bible Study atau pelajaran Alkitab, kami ada di sekitar hadirat-Mu, tenggelam di dalamnya dan menikmati kemurahan, kebaikan, dan anugerah Tuhan. Malam ini Roh Kudus menuntun setiap kami, baik yang ada di tempat ini, di rumah-rumah kami, dimanapun kami sementara mengikuti acara ini. Aku percaya Roh Kudus menjamah kami, sehingga kami dapat pengertian-pengertian yang benar tentang apa yang Engkau ajarkan dari firman-Mu pada hari ini. Engkau Allah yang penuh kasih, penuh kemurahan, penuh kebaikan, dan Engkau yang membawa kami umat-Mu untuk menerima pengampunan yang hanya daripada-Mu. Sekiranya malam ini pembelajaran firman Tuhan ini makin membuat kami mendekat di takhta Tuhan dan menikmati semua kemurahan dan kebaikan-Mu. Pimpin Bible Study malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memulainya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, warga kerajaan. Shalom, selamat malam Pak Theo. Malam ini kita masuk di dalam sesi Bible Study atau pengajaran Alkitab, dan pengajaran dasar GPI sudah kita tamatin atau selesaikan. Dan hari ini ada satu topik yang sangat menarik tentunya, yang saya selalu bertemu dengan beberapa orang ketika mereka dalam pergumulan ataupun persoalan yang mereka tanyakan kepada saya sebagai hamba Tuhan. Apakah saya ini masih layak? Apakah saya ini masih Tuhan perkenankan untuk mendekat kepadanya? Jadi judul yang saya mau angkat malam ini adalah bagaimana saya menerima pengampunan dari Tuhan. Pertanyaan ini banyak saya temukan baik di anak-anak muda, di konseling pernikahan, apapun. Dengan nada pesimis, ada banyak orang yang bertanya seperti itu, Pak Theo. Bagaimana caranya Pak supaya saya bisa mendapat pengampunan dari Tuhan? Nah, saya akan menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis dan prinsip untuk supaya setiap orang itu menjadi percaya diri bahwa ketika dia mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, maka dia diselamatkan. Oke, saya mulai dengan mengutip khotbah di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-38. Saudara yang punya Alkitab bisa buka dengan saya. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-38 dikatakan begini: jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Jadi oleh karena dia, siapa dia? Dia Yesus yang mati di atas kayu salib, yang mencurahkan darahnya dan bangkit dari antara orang mati. Dialah yang mengampuni dosa saya dan dosa saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu ketika kita memperhatikan khotbah yang ada di dalam Kisah Para Rasul 13 ini bicara tentang gereja mula-mula yang lagi berapi-api menceritakan tentang dia yang memberikan pengampunan dosa, tentang dia Yesus yang mati di atas kayu salib dan yang kamu aniaya mati dan dikuburkan namun bangkit dari antara orang mati. Yesus itulah yang memberikan pengampunan dosa kepada saudara dan juga kepada saya. Lantas apa itu pengampunan dan mengapa saya ataupun saudara membutuhkannya? Tentu mesti ada sebuah dasar yang kita pegang sehingga kita mengerti apa itu pengampunan dan mengapa saya ataupun Bapak Ibu sekalian itu membutuhkan itu pengampunan. Kekasih Tuhan, warga kerajaan yang saya cintai, saya mulai dengan coba melihat arti kata mengampuni dulu. Arti kata mengampuni dalam bahasa atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu didefinisikan sebagai begini, Pak Theo. Membebaskan dari tuntutan karena melakukan kesalahan ataupun kekeliruan. Jadi pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengampuni itu adalah pembebasan dari tuntutan karena melakukan
kesalahan ataupun kekeliruan. Nah, ketika kita bersalah terhadap seseorang, kita berusaha untuk meminta pengampunan dari orang yang bersangkutan supaya relasi kita dengannya dapat dipulihkan kembali. Jadi kalau kita bersalah kepada istri kita, suami kita, ataupun siapapun, rekan, teman, sahabat, maka kita selalu say sorry, minta maaf, atau mengucapkan kata-kata yang meminta supaya yang bersangkutan itu memberikan kepada kita maaf atau ampun, sehingga relasi kita jangan sampai terputus, tetapi dipulihkan kembali. Nah, pengampunan itu bukan diberikan karena seseorang pantas diampuni, sebab tidak ada seorang pun yang pantas diampuni. Kalau tadi dari Kamus Bahasa Indonesia punya pengertian seperti itu, bahwa yang bersangkutan itu minta pengampunan dan supaya hubungannya bisa dipulihkan kembali. Tapi pengampunan yang Yesus lakukan bagi kita itu, dia berikan bukan karena kita pantas diampuni, karena memang betul-betul kita ini orang yang tidak pantas diampuni. Oleh karena itu saya mau bilang begini, pengampunan itu adalah tindakan kasih. Amin. Pengampunan itu adalah tindakan kasih, kemurahan, dan anugerah dari orang yang disakiti. Dan pengampunan itu adalah keputusan untuk tidak mendendam terhadap orang yang bersalah terhadap Anda, terhadap saya, kepada saudara. Jadi ini yang kita mau mendasari dulu. Jadi pengampunan dan mengapa saya ataupun kita membutuhkan pengampunan. Coba kita perhatikan sebentar Alkitab menuliskan di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 20 memaparkan bahwa semua orang membutuhkan pengampunan dari Allah karena semua manusia itu telah berdosa. Karena itu Pengkhotbah pasal 7 ayat 20 mengatakan seperti ini, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan yang tak pernah berbuat dosa. Jadi perhatikan baik-baik bahwa Pengkhotbah 7 ayat 20 berkata bahwa di bumi ini tidak ada orang saleh, tidak orang-orang yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Semua berdosa, semua bersalah. Bahkan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 18, kalau Patio perhatikan di 1 Yohanes pasal 1 ayat 18, firman Tuhan berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Dua ayat ini sangat memberikan penjelasan baik Pengkhotbah maupun 1 Yohanes pasal 1 bahwa di muka bumi ini tidak ada orang yang tidak bersalah dan tidak berdosa. Semua berdosa, semua bersalah. Semua sementara melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Itu dasarnya. Sehingga 1 Yohanes bilang kalau seseorang berkata bahwa dia tidak berdosa, maka dia sementara menipu dirinya sendiri. Bahkan kebenaran tidak ada di dalam orang itu, karena dia sementara menipu. Tidak ada kebenaran di dalam orang tersebut. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, Pateo yang saya kasihi, semua dosa pada dasarnya adalah pemberontakan terhadap Allah. Mazmur 51 ayat 4 berkata begitu, bahwa dosa itu adalah pemberontakan terhadap Allah. Nah, akibat daripada pemberontakan kepada Allah ini, maka manusia itu sangat membutuhkan pengampunan juga dari Allah. Amin. Dia berontak kepada Allah, saya berontak kepada Allah, dia berontak kepada Allah, dan kita datang kepada Allah, kita minta pengampunan dari dia. Jika dosa-dosa seseorang itu tidak diampuni, saudara-saudara sekalian, maka semua dari kita akan dihukum dalam kekekalan sebagai konsekuensi atas dosa-dosa kita. Jadi bisa dilihat di dalam Matius pasal 25 akibat dosa, Matius 25 ayat 46, Yohanes 3 ayat 36 tentang bagaimana konsekuensi dari dosa itu adalah hukuman yang kekal bagi kita yang berdosa tentunya. Nah, dari ini saya berharap umat Tuhan, warga kerajaan kita mendapat sebuah pengertian tentang apa itu pengampunan dan mengapa kita membutuhkan pengampunan tersebut.
Yang kedua, kita lihat bahwa bagaimana saya mendapatkannya. Kalau tadi dari pengertian itu karena bersalah, berdosa, maka kita butuh keselamatan, kita butuh pengampunan. Sekarang bagaimana caranya untuk kita dapat memperolehnya? Nah, kita mesti bersyukur ya Bapak Ibu sekalian. Atau kita mesti bersyukur bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Pemurah. Dia rindu untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tepuk tangan bagi Allah kita dulu. Dia Allah yang rindu untuk juga mengampuni dosa-dosa kita semua. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, saudara temukan sebentar. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dikatakan, dia sabar terhadap kamu, karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Berbalik dan bertobat itu rindunya hati Tuhan. Karena itu Alkitab berkata, ia sabar terhadap saya, terhadap saudara, dia sabar terhadap kamu. Karena dia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa. Hati Tuhan begitu luas, lebar dan dalam. Tidak mengingini satupun dari kita binasa. Oleh karena itu dia punya stok pengampunan yang cukup besar, banyak dan luar biasa untuk kita. Nah, kalau dari 2 Petrus 3 ayat 9 ini kita temukan bahwa dia sabar terhadap saya, dia sabar terhadap saudara, terhadap dosa kita pelanggar. Karena dia tidak menghendaki kita binasa, melainkan supaya kita berbalik dan bertobat. Oleh karena itu dari dasar ini, ayat ini 2 Petrus 3 ayat 9 ini saya mau katakan Allah tuh ingin mengampuni kita. Amin, Om Theo. Allah tuh ingin mengampuni kita, maka dia menyediakan pengampunan itu. Sebenarnya nih saudara kekasih Tuhan sekalian, satu-satunya hukuman yang adil untuk dosa-dosa manusia itu adalah kematian. Saudara mesti catat itu. Bahwa hukuman satu-satunya yang paling pantas dan paling adil untuk dosa manusia itu kematian. Oleh karena itu Roma bilang upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Kematian kekal itu adalah upah dari dosa kita. Namun Allah dalam rencana yang sempurna, ini masuk dalam rencana Allah yang sempurna. Saya bangga banget dengan Allah yang saya sembah dalam Yesus Kristus Tuhan. Bahwa dia datang kemudian berinkarnasi menjadi manusia sebagai Yesus Kristus yang kita sembah. Yohanes 1 ayat 1 ataupun Yohanes 1 ayat 14. Firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kamu. Berbicara tentang Yesus yang berinkarnasi. Kenapa dia mesti berinkarnasi menjadi manusia? Dia sementara menjalani misi pengampunan dosa untuk saya dan juga untuk saudara semua. Yang setuju katakan amin. Jadi Yesus mati di atas kayu salib, menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Kematian yang mestinya itu ditimpakan kepada kita. Namun Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung itu. Paulus menyatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi berdosa karena saya, karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini ayat yang memberikan kepada kita sebuah keyakinan, mendorong kita untuk percaya diri bahwa kalau kamu ada di dalam Kristus Yesus yang mati di atas kayu salib menanggung hukuman dosa kita, maka itu sebuah tindakan pertukaran yang sangat luar biasa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi berdosa karena kita, supaya di dalam dialah, garis bawahi kata di dalam dialah, itu setiap saudara dan saya dibenarkan oleh Allah. Jadi di dalam Yesus kita tuh ditudungi dengan Yesus, sehingga yang kelihatan itu bukan kita, padahal kita orang berdosa. Yesus menggantikan itu dengan prosesi salib tentunya. Prosesi dia mati di atas kayu salib, bicara tentang dia, saudara dan saya dibenarkan oleh Allah karena kita ada di dalam Yesus. Di dalam Yesus itu artinya percaya, dalam Yesus itu artinya hidupmu itu benar-benar ada di tangan Tuhan dan tidak ada yang lain yang kamu percaya selain daripada Yesus Tuhan satu-satunya yang luar biasa itu. Nah,
Dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 diproklamirkan di situ bahwa Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Jadi saya mulai bicara dulu dari dasar kenapa harus ada pengampunan, yaitu dosa, dan dosa. 1 Yohanes 2 ayat 2 diproklamirkan di situ begini bunyi ayat ini. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Betapa hebatnya Tuhan kita. Jadi Yohanes itu tidak memikirkan bahwa pengampunan dosa itu untuk dia saja. Dia tulis baik-baik di sini bahwa Ia adalah pendamaian. Yesus itu adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Oleh karena itu kebangkitan Yesus sekaligus itu memproklamirkan bahwa kemenangan atas dosa dan kematian telah terjadi. Jadi ketika Yesus menderita dibawa ke pengadilan Pontius Pilatus, disalibkan, dikuburkan, pada hari yang ketiga dia bangkit. Kebangkitan itulah yang menunjukkan atau sebuah deklarasi kemenangan Yesus atas dosa dan kematian, bahwa maut tidak bisa mengurung dia di dalam kubur, apalagi meterai raja tidak bisa menahan dia di situ. Dia harus bangkit untuk menunjukkan atau mendeklarasikan, memproklamirkan bahwa kemenangan atas dosa dan kematian itu telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu puji Tuhan saudara, kita mesti bersyukur kepada Dia sebab melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, apa yang dinyatakan dalam Roma 6 ayat 3 yang dia katakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Ini menjadi jelas bahwa karunia Allah itu adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Upah dosa memang adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, warga kerajaan Allah yang saya cintai, maukah saudara menerima pengampunan atas dosa-dosa kita? Saudara akan berkata, saya mau. Apakah saudara pun merasakan perasaan bersalah dan tidak kunjung lenyap? Kita mengalami intimidasi daripada dosa, intimidasi daripada rasa bersalah dan lain sebagainya. Ada kabar baik untuk saudara yang dalam kondisi seperti itu, bahwa engkau ketika percaya dan engkau ada di dalam Yesus, engkau pun dapat menerima pengampunan yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib lewat kematian dan kebangkitannya. Oleh karena itu jangan pernah takut, jangan pernah merasa diri tidak layak, sebab pengampunan atas dosa-dosa saudara dan saya itu tersedia hanya ketika saudara beriman bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 7 ditegaskan di situ bagi saudara dan saya bahwa sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sekali lagi saya baca ayat ini untuk saudara, bahwa sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Nah, oleh karena itu pengampunan dosa saya, dosa saudara itu hanya terjadi atau dapat saudara peroleh, terima ketika Anda beriman bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Itu satu-satunya jalan supaya kamu dapat pengampunan dosa, yaitu percaya, beriman bahwa Yesus Kristus Tuhan itu adalah juru selamat bagi saya dan bagi saudara. Nah, Yesus membayar hutang dosa kita semua supaya manusia itu bisa diampuni. Satu-satunya yang perlu saya dan saudara lakukan, Anda lakukan adalah memohon pengampunan kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Memohon, Tuhan ampuni saya, dalam nama Yesus saya diampuni. Percaya bahwa Yesus sudah mati untuk membayar harga pengampunan untuk saya dan saudara, dan Bapa di sorga akan mengampuni kita. Jadi begitu simpelnya. Datang kepada Tuhan, beriman kepada Dia, percaya bahwa Dia sudah mati di atas kayu salib dan menyelesaikan semua apa yang menjadi dosa dan salah kita. Di bagian ini saya membawa kita untuk melihat satu ayat lagi, Yohanes pasal 3
ayat 16 dan 17 diwahyukan berita yang sangat luar biasa. Di dalam Yohanes 3 ayat 16-17 ini sebuah penyampaian yang sangat luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dosa, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi Yohanes 3 ayat 16-17 ini memberikan sebuah penjelasan bahwa Yesus, dan hanya di dalam Yesus dan oleh Yesus yang menjadi juru selamat kita yang kita imani, itulah yang bisa memberikan pengampunan dosa pada kita. Sehingga menjadi clear sebuah pertanyaan di awal tadi bahwa masihkah saya layak untuk menjadi orang percaya kepada Yesus? Masihkah saya ini berkenan untuk ada di gereja misalnya? Karena orang itu kadang merasa tertuduh, merasa terintimidasi dengan hal-hal yang ada di luar sana. Walaupun mungkin secara diam-diam di kamar dia sudah berdoa minta ampun, tapi dia belum yakin. Kadang-kadang dia bertanya ke hamba Tuhan, ke pendeta, saya ini layak apa untuk ada di kumpulan orang-orang percaya? Padahal sebenarnya begitu mudahnya ketika kamu beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, kemudian percaya sungguh-sungguh kepada Dia, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16-17, bahwa Allah mengutus anak ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi kita, menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi itu karya Tuhan yang luar biasa, karya Allah yang sangat dahsyat, mengutus Yesus berinkarnasi jadi manusia, mati di atas kayu salib supaya saudara dan saya itu mendapat pengampunan. Nah, kalau kita bicara tentang pengampunan yang dijelasin dalam ayat-ayat referensi tadi yang saya sudah sampaikan, apa semudah itu kah? Mungkin orang bertanya, wah Kristen itu kok gampang banget ya bertobat hari ini, ngaku dosa sama Tuhan Yesus beres misalnya. Semudah itu kah? Saya mau jawab, iya semudah itu. Saudara tidak dapat melakukan apa-apa untuk mendapatkan pengampunan. Kamu tidak bisa berkata saya puasa 40 hari 40 malam supaya dosa saya diampuni. Saya puasa mutih misalnya, semua serba putih supaya saya menjadi suci, jadi layak. Segala usaha manusia, kamu jalan dengan lututmu pun di atas batu-batu kerikil supaya menebus sebagai sebuah perlakuan penderitaan, seolah-olah supaya kamu dapat penebusan. Tidak ada. Cara apa kamu ambil pisau terus menoreh-noreh badanmu supaya kamu dapat belas kasihan dan pengampunan? Itu pun bukan. Semua cara dan usaha manusia gagal untuk mendapatkan pengampunan. Yang bisa bikin kamu berhasil dan dapat pengampunan itu tadi yang saya bilang. Kamu mesti datang kepada Tuhan Yesus, minta ampun sama Dia, beriman kepada Dia, percaya bahwa Dia sungguh-sungguh sudah mati di atas kayu salib. Namun Dia tidak mati selama-lamanya, Dia bangkit. Kemudian kebangkitan itu membuktikan bahwa Dia menang atas maut, atas dosa, dan semua tingkah laku yang ada di sana. Oleh karena itu ketika Dia mati di atas kayu salib, sebenarnya semua kutuk, semua dosa, semua pelanggaran, semua aib kita sudah ditimpahkan kepada Tuhan Yesus. Jadi Dia adalah Allah yang menjadi juru selamat kita, yang mengampuni dosa kita. Sehingga kalau orang bertanya segitu mudah, saya bilang iya memang begitu mudah. Tuhan itu Dia datang tadi Yohanes 3, 16, 17, Dia bilang Dia datang bukan untuk jadi hakim, tapi Dia datang untuk menyelamatkan saudara dan juga menyelamatkan saya. Saudara, engkau juga tidak dapat membeli pengampunan dari Allah. Kamu punya kekayaan berapa banyak pun mau bayar sebuah pengampunan tidak cukup untuk itu. Jadi tidak ada cara untuk kita membayar sejumlah uang atau membeli pengampunan dari Allah. Saudara hanya dapat menerimanya dengan iman melalui anugerah dan kemurahan Allah. Jika kita mau menerima Yesus sebagai juru selamat dan menerima pengampunan dari Bapa di sorga, maka Anda dapat memulai dengan berdoa di dalam hidupmu. Engkau mulai berdoa, Tuhan,
Saya berdosa, saya telah jatuh di dalam berbagai-bagai ketamakan, dalam berbagai-bagai kenajisan, dalam berbagai-bagai pelanggaran, dan itu mungkin menyakiti hati Tuhan. Saudara datang dan mengaku dosa, kemudian engkau selesaikan semuanya, maka Dia yang akan menyelamatkan saudara. Oleh karena itu perhatikan baik-baik bahwa hanya dengan iman kepada Yesus, Dialah yang menyediakan pengampunan dosa bagi saya dan juga bagi saudara. Karena itu ada banyak doa tentunya, ada banyak hafalan-hafalan doa yang bisa diucapkan oleh siapapun juga. Tetapi doa yang mesti kamu naikkan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau bilang kepada semua warga kerajaan Allah, jangan lupa kamu berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dialah yang mengampuni dosa kita, Dia yang melepaskan kita dari kutuk, dari maut, dari segala hal yang menjerat hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada judul yang saya sampaikan dalam Bible study kita malam hari ini, itu bagaimana saya menerima pengampunan dari Tuhan. Yang pertama, kamu mesti datang kepada Sang Pemberi pengampunan itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Imani Dia, sebab Dia ada di sorga sekarang, duduk sebelah kanan Allah, dan Dia melihat hati saudara, Dia melihat hidup saudara. Ketika kita ada di dalam dosa, ketika kita ada di dalam hal yang fasik, kamu sadar, kamu datang kepada Tuhan dan berbalik, berjanji, saya tidak mengulangi lagi. Saya percaya pengampunan turun atas kamu. Usaha manusia dalam bentuk apapun, termasuk kamu membeli pengampunan, nggak ada tersedia pengampunan. Pengampunan itu dikasih sebagai karunia Tuhan kepada engkau dan saya, karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saya pikir ini yang bisa menjadi pelajaran di sesi Ruteng Blessing malam hari ini dalam Bible Study atau pengajaran Alkitab. Saya percaya sekarang kita makin mengerti bahwa usaha manusia untuk supaya hidupnya suci dan bersih lewat apapun gagal. Kita datang kepada siapapun yang kita pikir bisa menolong kita untuk membebaskan kita dari dosa, gak akan kita ketemu. Kita punya segala sesuatu untuk kita beli, ganti, tukar, pun tidak bisa. Hanya kamu datang kepada Yesus yang penuh kasih karunia. Dia akan dengan tangan yang terbuka menerima kamu, dan Dia menyucikan kita dengan darahnya, sehingga kita menjadi layak disebut anak-anak Allah. Demikian sekiranya Tuhan memberkati saudara semua malam hari ini. Mengakhiri pertemuan kita di Bible Study ini, saya ajak saudara untuk sekali lagi kita sama-sama berdoa. Tundukkan kepalamu dan kita mau berdoa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang penuh kasih karunia, tidak pernah menahan-nahan kebaikan bagi kami yang datang dan percaya kepadamu. Ketika mulut kami mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Juru Selamat, ketika kami datang dan kami mengaku dosa kami kepadamu, hamba percaya tidak ada dosa yang tidak bisa Tuhan ampuni. Hanya ketika kami tidak mengakui itu di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak bisa mengampuni kami. Dan malam ini firman Tuhan menjadi dasar yang memberi kami mengerti bahwa tidak ada usaha manusia yang bisa menolong kami. Tidak ada usaha daripada seseorang untuk bisa terlepas dari hukuman dosa, yaitu maut, selain daripada beriman kepada Yesus. Oleh karena itu, malam ini dalam pengajaran Bible Study, bagaimana saya bisa menerima pengampunan dari Tuhan, ini menjadi bahagian yang penting di dalam hidup setiap kami. Sehingga kami tidak lagi tertuduh, kami tidak lagi merasa bersalah, kami tidak lagi menjadi takut untuk menghampiri Tuhan. Sebab Tuhan kami Tuhan Maha Pengampun, Tuhan kami Tuhan Maha Penyayang, Tuhan kami Tuhan yang Maha mengampuni dan menolong kami, bahkan melepaskan kami dari kutuk dan hukuman dosa karena pelanggaran kami. Dan malam ini kami percaya kami menjadi anak yang
diterima kembali di dalam rumah Bapa, dan kami bisa menikmati warisan, kami bisa menikmati janji Tuhan, kami bisa menikmati semua kebaikan-Mu. Karena itu malam hari ini hamba berdoa untuk seluruh jemaat yang mengikuti siaran ini, baik di tempat ini, di rumah-rumah, dimanapun, di jalan, di mobil, ketika mereka mendengar tentang Tuhan yang Maha Pengampun, hati kami tergerak untuk kami menyelesaikan setiap problem dan persoalan kami dengan dosa kepada Tuhan. Dan aku percaya kami boleh menjadi umat yang layak bagi-Mu, sehingga tidak ada yang bisa menahan tangan Tuhan untuk melepaskan berkat atas setiap kami. Terima kasih untuk pengajaran firman-Mu di malam hari ini. Diberkatilah setiap kami. Kami akan segera selesai dengan Bible study ini. Wah Tuhan, buka kedua tangan-Mu dan harapkan berkat yang luar biasa sembari beriman kepada Dia, dan Tuhan memberkati-Mu. Dia Allah yang tak pernah meninggalkan engkau sama sekali. Dalam setiap waktu Dia ada, Dia tersedia bagimu. Karena itu jangan takut, hampiri takhta kekudusannya, selesaikan setiap pelanggaranmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan, yaitu anugerah, kasih, dan sayang yang berasal dari Bapa di sorga, penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan di dalam Roh Kudus akan tinggal tetap menyertai, menolong, dan membimbing kita semua, mulai dari sore hari ini, malam hari ini, sampai selama-lamanya, sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput kita para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.